Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas sub 2 pintu. Ini model lama teman-teman ya, untuk kulkas sub 2 pintu. Dan untuk kendalanya, untuk kulkas sub ini dia tidak dingin ya, bagian atas bawah. Kemudian ini sudah terjadi pengeblokan bunga es ya. Jadi kalau terjadi pengeblokan bunga es, maka yang terjadi pintu bawah nggak dingin, kemudian dapat 2 hari atau 3 hari baru ke bagian atasnya ya. Oke, jadi ini kita tunggu sampai bunga esnya mencair semua teman-teman ya. Oke, semuanya udah nggak ada bunga es, tinggal kalian buka aja ya. Nah, ini di bagian dalam ini masih banyak banget bunga es ya. Nah, jika terjadi pengeblokan bunga es sampai keluar di bagian depan, itu biasanya kerusakannya itu bisa terjadi karena kipas yang nggak berputar, kemudian sensor defrost ya, kemudian fuse, heater, dan juga timernya ya. Nah, ini ada sensor defrost ya, nanti kita akan coba cek. Kemudian ada fuse juga ya, jadi ada heater juga. Jadi ketika ada salah satu komponen yang tidak aktif ataupun itu rusak ya, maka kulkas 2 pintu ini akan terjadi pengeblokan bunga es ya. Jadi setiap 8 jam kulkas 2 pintu itu akan proses pendefrosan atau proses pencairan bunga es supaya nggak terjadi pengeblokan bunga es seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba buka ya di bagian soket, dan ini kita akan coba cek ya di sensor defrost, fuse, heater, dan juga yang lainnya juga teman-teman ya. Jadi untuk kulkas sub ini ada soketan ya, soket kipas dan juga soket sensor defrost teman-teman ya. Ini kita cari kabel-kabelnya kemana aja ya. Nah, setelah kita cek di bagian sini, ini sensor defrostnya nggak nyambung ya. Harusnya ketika sensor defrost ini dingin, itu harusnya nyambung teman-teman ya. Nah, ini saya cek ini nggak nyambung. Jadi nanti kita akan coba ganti dengan sensor defrost yang baru. Nah, apakah bolehkah kita mengganti seperti termis ya? Itu nggak boleh teman-teman ya, karena kalau termis itu dia menggunakan PCB. Kalau ini kan menggunakan timer, harus 220 volt. Tapi kalau termis biasanya nggak nyampe 220 volt ya. Ada juga yang DC, tergantung PCB-nya juga ya. Nah, ini untuk sensor defrost ini teman-teman. Jadi yang perlu kita ganti nanti sensor defrost ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan coba cek di bagian fuse ataupun heater. Kalau misalkan ada yang rusak juga ya kita ganti juga teman-teman ya. Oke, ini kita akan coba proses pencairan bunga es ya. Jadi selain kita menyiram air panas, kita sambung aja untuk di bagian sensor defrostnya ya. Kemudian setelah itu kita tinggal putar timernya. Artinya putar ke arah berlawanan jarum jam sampai mesin kompresor beserta kipas itu mati. Ya, nanti proses pendefrosan dia akan bekerja teman-teman. Jadi heater itu akan bekerja ya, akan bekerja. Kecuali di bagian heater pecah kemudian fuse putus, itu nggak bakalan bekerja untuk heaternya. Nah, ini kita akan coba buka dulu ya, karena ini pernah dibuka juga kayaknya teman-teman. Jadi ini kita coba lepas ya covernya, karena untuk timer ini ada di bagian bawah. Nah, ini kita buka. Nah, kemudian untuk timer kulkas sub itu kan timer 1/4, bukan timer 1/3. Jadi jangan sampai salah mengganti timer ya. Jadi banyak-banyak teman-teman semuanya itu masih banyak salah pergantian timer. Jadi untuk kulkas sub diganti timer 1/3 itu nggak masuk teman-teman ya, karena jalurnya beda. Nah, ini ya, tinggal kita buka aja untuk di bagian timer ya. Nah, ini timernya nih teman-teman. Jadi timer dia menggunakan timer 1/4. Nanti kita akan coba lihat juga ya. Nah,
Nah, ini tinggal kita putar ke arah berlawanan jarum jam ya. Ini juga ada petunjuknya juga nih. Petunjuk arahnya, putarannya kemana. Jadi tinggal kita putar aja sampai bunyi klik, sampai mesin kompresor itu nggak hidup ya. Oke, jadi ini udah proses pendefrosan, tapi ini masih ada kayak setrum kena air ya. Jadi ini kan basah semuanya. Jadi ini perlu kita perlu kita lap dulu, kita bersihkan dulu ya. Dan untuk di bagian timer ya, di bagian timer ini berputar teman-teman ya, tapi kurang jelas sepertinya. Oke, jadi ini udah yang kedua kalinya. Kelihatan nggak ya? Ini kayak kurang jelas teman-teman ya. Nah ini, oke, intinya seperti ini ya. Ini udah bersih untuk proses pendefrosan karena heaternya panas ya. Jadi yang perlu kita ganti yaitu hanya di bagian sensor defrostnya saja teman-teman. Oke, sekarang kita matikan dan selanjutnya kita proses pergantian sensor defrost ya untuk kulkas SAP, karena masalahnya ada di sensor defrostnya teman-teman. Nah, untuk pergantian sensor defrost itu pastikan kalian menggunakan itu teman-teman, solasi bakar ya teman-teman. Nah, ini kita potong ya. Oke, jadi kita ambil dulu untuk disambung untuk sensor defrostnya teman-teman. Atau kalau pengen cepet ya kalian menggunakan air panas lah. Ya disiram teman-teman ya, disiram-siram. Oke, ini kita coba cek lagi. Jadi untuk cara ngeceknya ini kan ada 4 kabel, yang 2 kabel menuju ke heater, yang 2 kabel menuju ke fuse teman-teman ya, fuse heater. Nah, untuk fuse heater ini juga hati-hati teman-teman saat pengecekan. Kalau misalkan fuse-nya ini hanya keluar nilai, kalian ganti aja. Tapi kalau fuse-nya bunyi bip ya, ping gitu, itu artinya aman teman-teman. Oke, ini semuanya aman teman-teman ya. Nah, ini aman, jadi tinggal kita ganti di bagian sensor defrostnya. Dan untuk timernya ini masih berfungsi dan suaranya juga halus, putarannya juga halus, hanya bergetar. Ada juga yang timer itu berputar tapi bunyinya kasar ya, keratak gitu. Itu biasanya tanda-tanda udah hampir mau rusak ya. Kadang dia normal, kadang enggak, kadang ada pengeblokan, kadang ada enggak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini kita coba putar. Oke. Nah, ini dalam posisi nyala teman-teman ya. Nah, ini udah saya putar. Untuk kipas nyala, kemudian untuk mesin kompresor juga nyala teman-teman ya. Jadi ketika nyala seperti ini lihat apa enggak ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sensor defrost itu udah dingin ataupun udah nyambung, maka timer ini akan hidup. Beda beda juga dengan timer sepertiga, yaitu kulkas Polytron. Itu langsung jalan ya, meskipun sensor defrost dia nggak nyambung. Nah, tapi kalau misalkan kita lepas untuk di bagian sensor defrost, maka timer nggak bekerja teman-teman. Oke, semuanya udah saya pasang untuk sensor defrost yang baru. Tinggal kita rakit kembali teman-teman ya. Untuk timernya juga kita rakit kembali. Dan ini udah selesai kita bersihkan juga, tinggal kita rapikan kembali. Jadi caranya seperti itu. Wajib kita cek semuanya mulai dari kipas sampai ke timer teman-teman. Oke, semuanya udah selesai teman-teman ya. Jadi seperti itu cara mengatasi kulkas 2 pintu, kulkas SAP, kulkas Polytron, semuanya ya, kulkas Samsung, LG. Ketika ada masalah pintu bawah kurang dingin ataupun yang atas nggak bisa beku, coba kalian cek sama seperti di video ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.